Oke, mungkin bisa saya mulai. Oke, pertama-tama selamat siang Bu Dini dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami untuk mempresentasikan materi yang akan kami bawakan, sheet metal forming. Perkenalkan, pada kelompok 5 anggotanya ada saya, Stefan Toton, ada Bernard Alexander, Roderick Jeremy, Satrio Wibisono Aspar, dan Jeremy Gede Julio. Oke, kita mulai saja presentasinya. Jadi, apa itu sheet metal forming? Sheet metal forming itu adalah fabrikasi dari lembaran besi, lembaran metal yang banyak sekali jenisnya, seperti forging yang sudah dibahas kemarin-kemarin, ada rolling, ada bending, ada cutting, dan banyak lagi. Dan semua jenis-jenis fabrikasi itu menggunakan prinsip yang sama, yaitu prinsip deformasi plastis. Nah, yang diproses itu ada lembaran, dan lembaran ini didefinisikan yang memiliki ketebalan dengan kisaran 0,4 mm sampai 6 mm. Jika besi memiliki ketebalan lebih dari 6 mm, besi itu akan disebut sebagai plat besi atau stock plate. Nah, dalam sheet metal forming itu dibagi menjadi bulk deformation dan sheet metal working. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas lebih ke sheet metal working. Nah, sheet metal working ini sangat diperlukan karena lembaran besi ini sangat banyak digunakan di kehidupan sehari-hari, seperti untuk membuat bodi dari mobil, dari pesawat, untuk furnitur, dan banyak lagi. Kenapa menggunakan lembaran besi? Karena materialnya yang kuat, finish surface-nya yang bagus, dan harganya yang relatif murah. Nah, untuk sheet metal working sendiri ini diolah di ruangan bersuhu ruangan atau biasa disebut dengan cold working. Nah, untuk sheet metal operation sendiri banyak menggunakan mesin press. Nah, karena banyak sekali proses fabrikasi yang menggunakan mesin press, digunakan istilah stamping press untuk membedakan dari proses forging dan extrusion press. Nah, untuk sheet metal working sendiri itu terbagi menjadi cutting, proses bending, dan drawing. Baik, akan saya lanjut. Mungkin pertama pada bagian cutting. Proses yang terjadi dalam cutting adalah pemotongan atau perautan logam dengan menggunakan sebuah pahat potong atau cutting tool. Tujuan pokok dari proses pemotongan logam adalah untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu, toleransi, ataupun derajat kehalusan permukaan, dalam kata lain surface finish, dari benda kerja. Operasi press working sheet metal itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu shearing, punching, dan blanking. Dapat dilihat di bagian kanan ada contoh-contohnya. Pertama, shearing. Shearing merupakan proses pemotongan dengan cara menekan dua sisi pisau tajam, yaitu shearing punch dan die, ke lembaran logam sheet metal. Bisa lihat pada gambar pada di layar kanan, itu ada sisi hadap dari kanan dan dari depan. Kemudian ada punching. Proses pemotongan sheet metal pada bagian dipotong tersebut adalah scap, yang bisa dilihat di bawah, atau bisa disebut juga slug. Nah, pada punching ini terdapat perhitungan clearance untuk C, bisa dilihat tuh di sebelah die-nya, dan untuk mendapat C atau clearance ini, bisa menggunakan rumus C sama dengan A kali T. A yaitu allowance dan T adalah ketebalan. Kemudian untuk mendapat berapa banyak produk yang dapat diproduksi dari satu sheet metal, itu dapat menghasilkan dengan rumus seperti berikut, yaitu dalam bentuk lingkaran ataupun persegi panjang. Untuk lingkaran, terdapat N sama dengan panjang plat per diameter produk dikali panjang plat per diameter produk. Kemudian untuk persegi panjang, untuk N1, P plat atau panjang plat per P produk dikali P plat per L produk, atau P plat per L produk dikali P plat per P produk. Bisa dilihat P itu melambangkan panjang dan L produk, dan D itu produk. D itu diameter. Kemudian ada juga untuk
menghitung gaya pada proses pancing, yaitu dengan rumus F sama dengan S kali T kali L, di mana F merupakan gaya potongan, S gaya tegangan geser, L panjang tepi potongan, dan T tebal bakalan dalam milimeter. Sedangkan untuk menghitung ukuran punch dan die, yaitu blanking punch diameter sama dengan dB dikurang 2C untuk lubang dB. Hole in the diameter, hole die diameter, DH dikurang 2C, dan untuk lubang DH, dan di mana dB merupakan ukuran diameter dan DH ukuran diameter untuk lubang DH. Dan terakhir adalah proses blanking. Blanking merupakan proses pemotongan sheet metal sepanjang gambaran atau kurva tertutup dalam suatu step untuk memisahkan bagian dari sekeliling bakalan. Dan sama seperti pancing, terdapat rumus juga untuk menghitung berapa banyak produk yang dapat dihasilkan. Pertama ada rumus N sama dengan panjang plat per D produk dikali panjang plat per D produk. Dan untuk berbentuk persegi panjang, itu ada dua rumusnya. Pertama panjang plat per panjang produk dikali panjang plat per lebar produk, atau panjang plat per luas produk dikali panjang plat per panjang produk per panjang produk. Oke, baik. Kita lanjut ke proses yang selanjutnya, yaitu proses bending. Bending itu didefinisikan sebagai proses menekan sheet metal pada aksis lurus, seperti itu. Kemudian dalam proses bending ini nanti akan terjadi kompresi pada metal bagian dalamnya, dan akan terjadi stretching pada metal bagian luarnya, seperti itu. Dan metal ini akan terdeformasi secara plastis, sehingga tekukan yang terjadi itu permanen gitu setelah tekanan diberikan dilepaskan. Kemudian secara umum ada dua metode bending, yaitu yang pertama ada V-bending dan ada edge bending. Kita bahas terlebih dahulu dari V-bending. Oke. Nah, V-bending ini adalah proses bending dengan menggunakan punch dan die yang berbentuk huruf V, seperti itu. Kemudian V-bending ini pada umumnya digunakan pada produksi-produksi kecil. Kemudian pengerjaan dilakukan menggunakan press brake dan die berbentuk V relatif sederhana dan lebih murah. Kemudian yang kedua adalah edge bending. Jadi edge bending ini menggunakan pressure pad untuk menahan metal pada die dengan memberikan gaya seperti pada gambar, yaitu gaya FH. Kemudian didorong menggunakan punch pada bagian metal lainnya, seperti pada gambar itu garis V. Kemudian edge bending ini biasa digunakan untuk pengerjaan sudut 90 derajat atau lebih kecil. Kemudian dia menggunakan wiping die, yang mana wiping die ini relatif lebih mahal dan lebih rumit. Dan pada umumnya edge bending ini biasa digunakan untuk produksi-produksi besar. Nah, kemudian ada perhitungan-perhitungan dalam pengerjaan proses bending. Yang pertama itu bend allowance. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam proses bending itu kan terjadi stretching gitu pada metal bagian luar, sehingga akan ada perbedaan panjang yang diharapkan seperti itu. Nah, untuk mengetahuinya kita harus tahu terlebih dahulu bend allowance ini. Nah, bend allowance ini tuh adalah panjang dari neutral axis sebelum bending, seperti itu. Rumusnya adalah AB sama dengan 2pi dikalikan alfa dibagi 360 derajat dikali R ditambah konstanta dikali T. Seperti itu. Nah, untuk A itu adalah sudut bendingnya nanti. Kemudian R itu adalah radius dari bending. Radius bending itu radius dalam dari metalnya. Kemudian T itu adalah ketebalan dari metal aslinya. Dan kemudian KBA itu adalah faktor stretching. Nah, faktor stretching ini juga terbagi atas dua. Yaitu jika R lebih kecil daripada 2 kali T, maka dia pakai 0,33. Nah, jika R lebih besar sama dengan 2T, maka dia menggunakan 0,5. Oke, boleh dilanjut. Kemudian spring back. Nah,
Spring back ini adalah terjadinya elastic recovery setelah tekanan akan menyebabkan metal sedikit kembali ke bentuk semula. Jadi seperti kita tahu metal itu biasa punya kecenderungan untuk melakukan spring back jika tekanannya tidak melewati yield strength-nya seperti itu. Nah, dampak dari spring back ini apa? Jadi setelah tekanan dilepaskan dari metal yang sudah di bending, akan ada kecenderungan untuk metal kembali ke bentuk semula seperti itu, sehingga bentuk yang diinginkan atau sudut yang kita inginkan akan sedikit berbeda gitu di akhirnya. Nah, rumus untuk bisa menghitung spring back itu adalah alfa aksen yaitu sudut dari metalnya dikurangi alfa aksen T yaitu sudut dari alat bendingnya dibagi alfa aksen T. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian F ini adalah gaya yang dibutuhkan untuk melakukan bending. Nah, gaya ini juga nanti tergantung pada bentuk geometri dari punch atau die, kekuatan, ketebalan, dan panjang dari sheet metal yang dikerjakan. Rumusnya adalah KBF dikali TS yaitu tensile strength dikali W dikali T kuadrat dibagi D. F itu adalah bending force-nya, TS itu adalah tensile strength, W itu adalah lebar dari metalnya, T itu adalah ketebalannya, D itu dimensi die dengan dimensi ini maksudnya seperti yang ada di gambar di bawah. Kemudian KBF itu adalah konstantanya. Dengan 1,33 untuk pengerjaan menggunakan V bending dan 0,33 untuk pengerjaan menggunakan H bending. Seperti itu. Boleh lanjut. Nah, ada pun pengerjaan bending lain seperti flanging, hemming, seaming, dan curling. Nah, flanging ini proses bending untuk membentuk sudut 90 derajat. Jenisnya ada 3, yaitu flaming yang biasa. Kemudian ada stretch flanging, yaitu nanti hasilnya dia akan melekuk ke dalam. Kemudian string flanging, yaitu nanti hasilnya akan agak melekuk keluar. Oke, boleh dilanjut. Kemudian hemming. Hemming itu proses menekukan metalnya untuk menempel kembali ke metal awalnya gitu. Nah, biasanya ini untuk safety, biasanya untuk di ujung-ujung meja atau di pinggiran-pinggiran alat gitu ya, pinggiran-pinggiran benda, dan juga bisa juga untuk meningkatkan kekakuan dari produk seperti itu. Oke, boleh lanjut. Kemudian seaming ini adalah proses menggabungkan dua sheet metal. Jadi seperti terlihat di gambar ada dua metal yang digabungkan lekuk seperti itu. Lanjut. Kemudian curling atau bleeding itu proses membengkakkan ujung metal seperti lengkungan atau gulungan gitu. Oke. Baik, selanjutnya ada drawing. Next. Ya, jadi definisi dari drawing itu sendiri adalah operasi pembentukan suatu lembaran logam yang digunakan untuk membuat berbentuk cangkir atau cup shape part, berbentuk kotak, atau bagian kompleks lengkung dan cekung lainnya. Nah, jadi gampangnya nantinya akan ada suatu material yang dinamakan blank. Ini lihat di gambar ini ada yang berwarna biru. Itu nantinya akan ditekan oleh material yang dinamakan punch, yang dipegang oleh suatu pegangan yang dinamakan blank holder. Nah, jadi nantinya blank ini akan ditekan sehingga mengalami bending, kemudian straightening. Kemudian dari straightening itu nanti akan ada kompresi, dan pada akhirnya akan membentuk bentuk seperti cangkir, seperti yang bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Kurang lebih seperti itu. Next. Ini mungkin bisa di next saja. Oke, nah ini merupakan tampak atas dari blank dan part yang sudah dikenai drawing tadi. Jadi di gambar satu ini ada blank, sudah disertai dengan diameter tertentu. Kemudian di gambar 2 ini ada blank yang sudah ditekan. Kira-kira bentuknya seperti ini. Next. Nah, kemudian ini adalah ketentuan, ada beberapa ketentuan dari drawing ini. Jadi perlu kita ketahui di
blank holder dan die-nya itu nantinya kan ada ada sudut yang memiliki sudut. Nah, itu ditandai dengan RP sama RD. Nah, RP sama RD ini jika nilainya 0, maka yang terjadi adalah punching operation saja, bukan drawing operation. Maksudnya apa? Kalau punching operation itu kan hanya menghilangkan materialnya gitu. Kalau drawing itu kan membentuk, jadi berbeda, membentuk dan menghilangkan. Nah, jika RP dan RD-nya itu sudutnya 0, maka yang terjadi hanya punching operation saja. Nah, kemudian sisi punch dan die ini dipisahkan oleh jarak bebas. Kalau bisa lihat di gambar yang sebelumnya tadi, ditandai dengan C. Ini ketentuannya dalam gambar sekitar 10% lebih besar dari ketebalan stock thickness. Rumusnya C itu sama dengan 1 kali 1 dikali T. T-nya itu stock thickness. Next. Nah, ini ada beberapa cara untuk menentukan operasi drawing. Yang pertama ada drawing ratio. Ini merupakan ukuran kekasaran operasi drawing yang dirumuskan dengan DR sama dengan DB per DP. Di mana B itu adalah diameter blank dan DP adalah diameter punch-nya. Nah, di sini ada yang perlu di notes, itu semakin besar rasionya, semakin kasar operasinya. Sebuah perkiraan batas atas pada rasio drawing adalah nilainya 2. Next. Nah, cara yang berikutnya adalah reduction. Ini dirumuskan dengan R sama dengan DB dikurang DP per DB. DB adalah diameter blank dan DP adalah diameter punch. Nah, ini ada ketentuannya juga. Hal ini sangat erat kaitannya dengan rasio drawing. Konsisten dengan batas sebelumnya, pada DR kurang dari 2, nilai reduction R ini harus kurang dari 0,5. Next. Nah, ini cara yang ketiga, thickness to diameter ratio. Jadi ini adalah rasio ketebalan terhadap diameter T per DB atau ketebalan dari blank awal T dibagi dengan diameter blank DB. Sering dinyatakan sebagai persentase. Diinginkan untuk rasio T per DB lebih besar dari 1%. Nah, saat T per DB menurun, kecenderungan kerutannya itu meningkat. Nah, bisa dirumuskan seperti ini. T dibagi DB, diameter blank. Oke, next. Nah, ini ada gaya yang bekerja saat melakukan drawing. Jadi drawing force ini diperlukan dalam operasi ini dan bisa dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan P dp T dikali T besar kali S. Itu merupakan tensile strength. Kemudian dikali dB per dp dikurang 0,7. Mungkin bisa di next. Nah, kemudian ada holding force. Holding force ini merupakan faktor penting dalam operasi menggambar. Sebagai perkiraan kasar, tekanan penahanan dapat diatur pada nilai 0,015 dari yield strength lembaran logam. Nah, ini kemudian dikalikan dengan bagian dari area awal blank yang akan dipegang oleh blank holder. Untuk lebih jelasnya, rumusnya ada di sebelah kanan, yaitu FH sama dengan 0,015 YP dan dikali DB kuadrat min dalam kurung DP plus 2,2 kali T plus 2 RD, kemudian dalam kurungnya dikuadratkan. Oke, bisa next. Kemudian ada blank size determination. Nah, ini dari blanknya juga ada penentuan ukuran tersendiri, karena nanti misal kekecilan, nanti malah tidak bisa melakukan drawing. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama, agar dimensi akhir dari bentuk yang digambar menjadi benar, maka diameter blank DB harus juga benar. Kemudian, yang kedua, untuk memudahkan perhitungan, asumsikan penipisan dinding bagian dapat diabaikan. Kemudian, perlu kita ketahui juga, dalam melakukan drawing, nantinya sheet metal blank volumenya ini akan sama dengan volume dari produk finalnya, dari yang sudah di drawing. Kemudian terakhir, pemecahan masalah ini hanya untuk
cylindrical cup, dan bentuk yang lebih kompleks, asalkan sumbunya simetris. Oke, next. Ini adalah kecacatan dalam drawing atau defects. Yang pertama ada wrinkling in the flange, merupakan serangkaian tonjolan yang terbentuk secara radial di flange, benda kerja yang tidak ditarik karena tekuk tekan. Kemudian yang kedua ada wrinkling on the wall, wrinkling in the wall. Ketika flange ditarik ke dalam cangkir, punggungan ini muncul di dinding vertikal. Kemudian ada tearing, itu retakan terbuka di dinding vertikal, biasanya di dekat alas cangkir yang ditarik, karena tegangan tarik tinggi yang menyebabkan penipisan dan kegagalan logam. Juga dapat terjadi karena logam ditarik ke atas, dan tajam sudut mati. Oke, next. Yang keempat ada earring, yaitu pembentukan ketidakteraturan di tepi atas yang dalam cangkir yang ditarik, disebabkan oleh anisotropi pada lembaran logam. Dan yang terakhir ada surface scratches, jika punch dan die tidak mulus atau jika pelumasan tidak mencukupi. Next. Nah, ini contoh dari defects atau kecacatan dalam drawing tadi. Di A ada wrinkling di flange, terus yang kedua, yang di B ada wrinkling in the wall, C-nya tearing, D-nya earring, E-nya surface scratches. Oke, berikut. Selanjutnya akan saya tayangkan video mengenai sheet metal working. Sebelumnya Pak Surya telah terdengar ya? Sepertinya belum di... Oke, baik, sebentar ya. The main manufacturing requirement for most sheet metal applications is good formability. This is the sheet metal's ability to deform into intricate shapes without defects in the finished part. In all sheet metal forming operations, one or more types of deformation are involved, including bending, stretching, and/or drawing. Part shape largely determines the relative severity of the sheet metal's formability, especially where drawing and stretching occur. But other factors also influence formability. Those include the ductility of the metal, the die design, the stamping press, press speed, lubrication, the sheet metal feeding mechanisms, and monitoring systems and controls which safeguard and synchronize the operation. Because of these various factors, formability differs from one part or operation to the next. Basic die operations include cutting, bending, forming, drawing, and squeezing. The two most common types of dies, however, are cutting dies and forming dies. Cutting, which includes shearing, blanking, hole punching, and trimming, is the most common press-working operation using dies. Shearing is a process by which large sheets of material are cut into smaller sections. These pieces are generally used in later operations. Blanking is a form of shearing that cuts sheet metal stock around the complete perimeter of a shape to form a workpiece blank. Reference to a blank in stamping usually implies the need to perform subsequent operations to the workpiece. Punching is the cutting of a slug from the sheet metal stock to produce a hole. Hole punching, as well as other forms of die cutting, requires specific clearance between the punch and the die. Proper clearance is a function of the type, thickness, and temper of the workpiece material.
During punching, the stock is stressed between the cutting edges of the punch and the die. As the punch penetrates the material, stresses build up until fracture occurs. Close inspection of a die-cut edge of sheet metal stock reveals a burnished edge where the punch penetrated the stock, followed by a rough edge where fracture occurred. Mild steel generally separates when approximately 1/3 of the stock thickness has been penetrated. However, when harder materials are die-cut, penetration by the punch may be less than 1/3 the material thickness, and softer materials may require almost full punch penetration before fracture occurs. After a part has been formed, a trimming die is utilized to remove the excess scrap metal from the workpiece. Forming is a broad term for metalworking processes in which the shape of a punch and die is reproduced directly in the metal. Some common forming operations done with press-mounted dies include drawing, bending, flanging, and hemming. Drawing shapes a flat pre-cut metal blank by forcing it into a die cavity with a punch without excessive wrinkling, thinning, or fracturing of the metal. Various complex forms may be produced by drawing. Drawn parts may vary in size from small parts up to aircraft and automotive parts large enough to require mechanical handling equipment. For properly draw-formed parts, the force exerted by the punch must be great enough to draw the metal over the edge of the die opening and into the die. Additionally, the drawn metal must have a combination of strength and ductility to avoid rupture in the critical area where the metal conforms from the punch face to the punch sides. Compressive forces on the metal in the area beyond the die's edge will cause the metal to buckle. If this metal were pulled into the die, buckling would increase until the metal ruptured. To prevent buckling, the blank must be held tightly by a blank holder. On most forming presses, the blank holder is an outer ring through which the inner ram or punch passes. The blank holder holds the workpiece against the draw die to control metal flow as the punch forms the shape. In practice, the blank holder must exert less pressure against the blank than the punch, so metal can flow into the die, yet it must exert enough pressure to prevent wrinkling. Factors determining necessary blank holder pressure vary from part to part, but include the severity of the draw reduction, metal properties and thickness, die lubrication, and other factors. Bending is performed on sheet metal to gain rigidity and to produce a part of desired shape. Bending is usually done to make structural stampings, such as brackets, braces, and supports. Flanging is a forming operation similar to bending, except that the flanged edge is shorter and narrower compared to the overall part size. A flange can be bent down along a straight or curved line and is used for appearance, rigidity, edge strengthening, removing a sheared edge, and to provide an accurately positioned fastening surface. In sheet metal forming, hemming is utilized primarily to provide a smooth, rounded finished edge and to attach sheet metal parts together. There are 4 basic types of hems. Those include the flat hem, which can be used with materials having high ductility, the teardrop hem, which is used on materials lacking the ductility required to form the flattened hem without cracking, the open hem, and the rope hem, which are used to join sheet metal parts together. Oke, baik. Selanjutnya akan ada penayangan video sheet metal forming secara prakteknya. When you think about parts made of sheet metal, most people think of HVAC ductwork.
but sheet metal is currently being used to make all sorts of parts every day. The entire process starts with programming the customer's idea into a 3D model. Once this model is checked for errors, each part is separated and flattened. Now the process can begin. An entire pallet of sheet metal is loaded onto a steel skid. The machine loads these sheets onto it, so they're ready to be used. Once the program is loaded into the laser, the automation takes over and grabs the sheet needed. Now it's time to laser cut the sheet metal. Once the sheet is loaded onto the laser, the program begins. The laser is capable of cutting up to 1-inch thick steel and can cut hundreds of inches a minute, yet is still ultra precise, keeping within 0.002 of an inch tolerance. Now that the sheet has been laser cut and unloaded, each piece must be separated before it can move to the next step in the process. One downside to laser cutting is the small but sharp burr can be left on the part. This is easily fixed by running each piece through a large sander. This removes the burr, leaving a smooth finish on the entire part. The next step in the process is bending the metal sheets into shape. The same program that was created for the laser is now used to bend the pieces accurately. Here is a side view of the metal being bent. With 150 tons of pressure, the metal forms quickly and easily. Now on to assembling the part. First, rivets are used to attach each part together. These add strength to the part, as well as lining them up for welding. The part now moves on to welding. Welding not only keeps the part together, it adds strength to the final product. And after grinding, makes the part look seamless. Although multiple processes were used to make this single part, each part fits together perfectly in the end. The simple piece of flat sheet metal has now come together to make a sharp-looking part.
Oke, presentasinya sudah selesai, kelompok 5? Sudah Bu, sudah selesai. Oke. Oke teman-teman, kelompok 5 sudah selesai menyelesaikan presentasinya berkenaan dengan sheet metal working ya. Kira-kira ada pertanyaan tidak dari teman-teman? Mungkin ada yang ingin didiskusikan bersama di sini, silahkan. Bisa raise hand. Bagaimana kelompok yang lainnya, teman-teman yang lainnya tidak harus dari apakah sudah jelas semua presentasinya? Oke, mungkin saya awali saja ya. Saya mau bertanya ke kelompok 5 berkaitan dengan presentasinya tadi. Kira-kira untuk ada proses blanking dan punching. Nah, istilahnya blanking dan punching itu kan sesuatu yang sama ya. Jadi dia seperti pemotongan part begitu. Tapi kapan kita gunakan istilah blanking, kapan kita gunakan istilah punching untuk proses di sini? Izin jawab ya Bu. Ya silakan Bernard. Perkenalkan nama saya Bernard Bu. Dari sedapat saya Bu, untuk membedakan kapan punching atau kapan blanking, itu saat blanking itu digunakan kalau sheet metal itu yang di pemotongannya tuh untuk memisahkan bagian dari sekeliling bakalannya itu Bu. Gimana mungkin bisa ada contohnya gitu? Mungkin contohnya bisa dilihat dari hasilnya sih Bu. Maaf. Untuk pancing tuh, untuk hasil pancing tuh yang diambil dari platnya, yang diambil bagian yang sudah dilobanginya itu Bu. Yang sudah dipanci itu. Sedangkan untuk ada pada blanking, hasilnya yang diambil tuh bagian yang dipanci itu Mbak Bu. Hasil dari blankingnya itu yang bisa dalam bentuk lingkaran atau dalam bentuk kotak gitu Bu. Oke. Jadi maksudnya adalah kalau blanking, ya teman-teman mungkin perlu dicermati di sini ya. Kalau istilahnya karena di sini biasanya proses
sheet metal working ini bisa kita lakukan secara bertahap. Maksudnya kita punya lembaran material, kemudian kita mau membuat sebuah gelas, ya, gelas yang terbuat dari stainless steel itu ya, yang tipis itu, yang gelas kayak di apa ya, piring pun juga bisa, yang piring seng itu ya, mungkin teman-teman tahu ya, piring yang terbuat dari bahan stainless steel yang tipis itu ya. Biasanya untuk kalau ibu-ibu itu digunakan untuk memanasin di tungku gitu ya. Jadi memang dibuat seperti, nah itu kan biasanya dalam konteks dalam lembaran ya kita membuatnya. Kalau kita memikirkan prosesnya, maka kan kita harus memulai proses itu dengan memotong material itu dengan blanking ya. Jadi kita harus membuat blanking. Nah ini contohnya. Ini adalah slide-nya. Blanking dan punching. Ketika blanking itu adalah kalau kita proses blanking itu berarti yang dipotong itu nanti akan dijadikan part. Maksudnya itu yang akan dipertahankan, itu yang digunakan. Sedangkan sisanya itu nanti dibuang atau di scrap. Nah kalau punching, proses punching itu adalah yang kita pertahankan itu adalah material yang seperti bahan yang dipotong itu yang dipertahankan, sedangkan produk potongannya itu kita buang. Nah itu perlu teman-teman harus perhatikan di sini biar tidak terbalik ketika pada saat nanti proses menjelaskan proses membuat sebuah produk agar tidak terbalik antara blanking dan punching. Itu harus diperhatikan di sini. Ini apa yang penting di sheet metal working itu di sini juga ya. Ya, oke. Mungkin bisa di stop share. Saya mau nambahin juga dengan slide-nya. Apakah ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Tidak ada? Oke ya, jadi saya sudah memberikan slide di minggu lalu ya berkenaan dengan sheet metal deformation ini. Slide yang ditampilkan temannya tadi adalah memang salah satu slide yang ada di slide PDF yang sudah saya berikan. Jadi teman-teman bisa merefer ke situ kalau seumpama teman-teman lupa ya. Ya, yang belum sebentar, ini saya. Jadi pada dasarnya prinsip dari sheet metal deformation ini kita ada cutting ya, ada bending dan juga ada drawing. Jadi cutting di sini adalah proses pemotongan ya. Jadi kita memotong sebuah plat ya, plat tipis, ukurannya adalah antara 0,4 mm sampai 6 mm. Itu kita bisa katakan dia sebagai sheet metal cutting. Kalau semua sudah lebih dari 6 mm itu maka prosesnya bukan menggunakan proses dengan prinsip sheet metal deformation ini. Nah itu ada 3 ya, sharing, blanking, dan punching untuk proses cutting. Nah di sini 4 poin action yang terjadi pada saat kita melakukan proses pemotongan ya, cutting dari sebuah sheet metal. Itu kita dasarnya adalah ada dua ujung yang tajam ya. Jadi kita di sini kita gunakan punch dan die dalam konteks di sini. Itu di sini ini adalah kita sudut lancipnya itu adalah di punch dan di die ini yang nantinya akan membuat metal lembaran metal itu tadi, logam tadi akan terputus begitu ya. Nah dia ada 4
step yang pertama itu kontak ya. Jadi kontak antara punch dan tanknya, kemudian kalau sudah menempel kan ada tekanan ke bawah yang diberikan oleh punch. Nah, nantinya tekanan ini otomatis harus melebihi yield strength dari metalnya, sehingga nanti akan terjadi plastic deformation dan nantinya dia melebihi ultimate strength dan akhirnya dia putus. Jadi material itu gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, kemudian ada punch, compress, and penetrate into work causing a smooth cut surface. Jadi setelah itu di penetration, setelah ada apa namanya kontak, kemudian kita berikan tekanan, kita penetration itu apa ya, seperti menahan sebentar begitu prosesnya, dan kemudian nanti karena penetration ini dilakukan secara terus menerus ya, jadi ditahan seperti itu, tapi tahannya kan dia sudah melebihi ultimate strength-nya, jadi nantinya material ini akan terjadi patahan atau fracture. Jadi akhirnya dia akan patah. Setelah itu baru proses pemotongan itu akan terjadi. Nah, di sini ada work fracture, ada berbagai ada wilayah-wilayah struktur potongan ya. Jadi kalau kita melakukan cutting sheet metal itu nanti akan terjadi potongan yang seperti ini. Ada 3 zona. Ada roll over, burnish, dan fracture zone. Jadi roll over ini terjadi ketika plastic deformation mulai terjadi. Kemudian burnish ini result of penetration. Sebelum material itu fracture. Jadi sebelum fracture itu dimulai, itu kita katakan sebagai burnish ini. Kita lakukan sebagai efek dari penetration. Setelah itu ada fracture zone. Jadi ini fracture zone ini karena dia fracture ya, jadi dia itu patahan yang terjadi secara apa ya namanya. Jadi secara naluriah secara alami karena adanya tekanan yang melebihi dari ultimate strength dari material itu tadi akibat penetration. Jadi itu patah sendiri begitu ya. Jadi patah sendiri sehingga patahan dari fracture zone ini tidak terarah ya. Jadi tidak bisa kita kendalikan. Jadi dia permukaannya cenderung kasar. Ya, cenderung kasar, kemudian membentuk sudut seperti ini dan nanti ada bur yang terjadi. Dan bur ini efek dari elongation dari logamnya itu ketika dia mengalami patahan. Ini ideal dari bentuk potongan ketika cutting itu dilakukan ke metal sheet metal ya. Jadi itu apa ya namanya? Jadi kalau kita motong itu hasilnya itu seperti ini. Fracture-nya, bentuknya itu seperti ini. Kalau dia dilakukan dengan parameter yang baik, yang tidak ada yang tidak ada yang salah dalam menentukan hitungan parameter dan desain dari proses cutting-nya. Nah, nanti di situ kalau proses shearing ya, tadi itu kan secara umum ya. Kalau proses shearing sendiri itu dia biasanya potong dari plat besar itu kita potong untuk kecil-kecil agar dia bisa lebih mudah untuk dilakukan proses blanking dan punching ya. Kemudian kalau shearing ini pisaunya biasanya adalah dia pisaunya berbentuk seperti ini. Jadi dia lancip, ujungnya kalau kita lihat dari samping dan kalau dari depan juga dia ada sudutnya seperti ini. Jadi nanti dia seperti, kalau kita lihat di sini itu seperti proses gunting. Ya, jadi gunting itu juga mulai dari ujung gini ya. Kemudian dia memberikan tekanan, jadi tidak langsung dalam
garis yang lurus langsung begitu, tapi dia sedikit demi sedikit dari ujung sini, ujung yang paling kiri kanan ke paling kiri sampai ke kanan. Jadi dia diubah seperti ini agar memudahkan proses cutting-nya. Nah, ini tadi blanking and punching. Tadi saya coba tanyakan ini, ternyata kelompok 5 sudah tahu ya proses ini. Jadi blanking dan punching. Jadi ada proses ini. Kalau blanking berarti partnya itu kita pakai, yang kita potong, yang kita yang lepas dari material utama itu yang kita pakai nantinya sebagai part. Kemudian kalau yang proses punching itu biasanya untuk melubangi ya, melubangi kecil atau membuat motif begitu ya. Nah itu biasanya punching. Jadi parameter-parameter yang penting dalam proses sheet metal cutting itu ada cutting clearance between punch and die. Jadi ada clearance atau apa ya, jarak antara punch dan die. Jadi dalam desainnya cutting itu selalu ada clearance. Jadi tidak ukuran punch dan die itu tidak pas mepet dengan sesuaian pas gitu ya, tidak. Tapi biasanya punch itu kan ada jarak dengan die-nya, jadi tidak mepet begitu. Kemudian ada stock thickness-nya. Stock thickness itu ketebalan material, kemudian type of metal and its strength, tipe materialnya apa dan kekuatannya bagaimana, dan juga panjang dari pemotongannya itu berapa. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau clearance itu adalah C sama dengan A kali T. Dan typical value-nya itu adalah 4% sampai 8% dari ketebalan materialnya. Jadi ini adalah batas kita ketika mendesain clearance. 4% sampai 8%. Kemudian if too small, nanti fracture-nya akan menyebabkan double bruising. Dan larger force dibutuhkan. Kemudian kalau too large ini maka cutting edge-nya dan excessive result. Jadi kayak result potongannya itu kasarnya itu yang efek dari fracture alami itu jadi lebih banyak wilayahnya sehingga dia kasar sekali permukaannya, permukaan potongnya. Kemudian clearance dihitung dengan C sama dengan A kalikan T. Untuk allowance, ini adalah tabel allowance sesuai dengan materialnya, bisa disesuaikan. Kalau aluminium atau temper, itu A-nya adalah 0,045. Kalau untuk alloy, 2024 ST dan 6061 ST, brass, soft cold rolled steel, and soft stainless steel itu ada 0,060. Kemudian untuk steel itu 0,075. Nah, ini adalah kejadian kalau ketika kita clearance-nya itu terlalu kecil dan terlalu besar. Yang terlalu kecil itu di A. Nah, kalau terlalu kecil ini karena dia terlalu kecil, maka initial fracture dari punch dan die ini tidak bisa bertemu. Sehingga pemotongan yang dilakukan nanti kasar, sebelah sini akan kasar, dan ada double bore ini, dan juga force yang dibutuhkan besar, karena kan ini, karena dia tidak segaris, akhirnya penetration tidak bisa mengandalkan proses penetration saja, tapi harus ditambahkan lagi force ke bawah agar dia bisa lepas. Kemudian yang B, yang too large, nah ini nanti yang tadi permukaan kasarnya akan semakin besar. Dia terlalu jauh. Sehingga dibatasi dengan angka kisaran 4 sampai 8% dari ketebalan material.
excessive clearance, normal, excessive, ini insufficient. Nah, ini perencanaan size dari punch dan die untuk proses blanking dan punching. Di mana planknya diameter GB ini adalah diameter planknya ini, dan kemudian hole, diameter hole di height ini dia sesuai dengan punch-nya. Ya, punch dan ini planknya. Bisa dilihat ya teman-teman, itu teman-teman bisa DB ini adalah DB punch diameter, ini DB dikurangi 2C, kemudian blanking die diameter itu DB. Jadi coba diperhatikan di sini ya. Kemudian angular clearance itu sudut dari die yang kita bentuk kira-kira membentuk sudut berapa? Kenapa kok butuh ada sudutnya? Ya sudutnya ini kalau semua kalau ini dibuat garis lurus, nanti kalau kita pada saat menekan ininya nanti materialnya akan tetap bergesekan dengan die-nya, sehingga nantinya akan menyebabkan tekanan lebih besar ya. Jadi kalau seperti ini memungkinkan material ini akan terjadi fracture secara alami dan cepat jatuh. Lebih mudah untuk jatuh ke bawah. Kemudian cutting force-nya adalah S sama dengan S kalikan T kalikan L. S itu shear strength of metalnya, T itu stock thickness, dan L itu panjangnya. Jadi kalau seumpama kita berbicara force, kalau kita blankingnya adalah bentuknya persegi, maka nanti L-nya adalah keliling dari perseginya. Kalau dia bentuknya adalah lingkaran, maka nanti keliling lingkarannya. Jadi tergantung dari materialnya. Tapi kalau seumpama kita cutting biasa, cutting plat, ya platnya panjangnya itu 1 cm gitu ya, berarti nanti L-nya adalah ya sepanjang itu 1 cm. Jadi tergantung dari prosesnya. Ini kan cutting secara umum ya. Kalau semua sharing flat, itu maka L-nya itu nanti adalah panjang dari materialnya yang dipotong. Kemudian kalau kita proses blanking atau punching ya, kalau bentuknya adalah persegi ya berarti kita gunakan keliling persegi. Kalau segitiga keliling segitiga, kalau lingkaran ya keliling lingkaran gitu. Kan panjangnya. Lalu proses untuk sheet metal working jadi separuh di dalamnya ini nanti kan mengalami metal kompres dan yang di luarnya ini akan mengalami metal stretch. Jadi yang dalam mengalami tekanan, yang di luar, bagian luar akan mengalami peregangan. Ini ada dua jenis bending, ada V bending dan ada H bending. Kalau V bending itu ada V shape, ya ada V shape-nya, kemudian dia low production, perform on press brake, dan V dies are simple and inexpensive. Tapi kalau edge bending itu untuk wiping die, kemudian high production,
pressure pad required, dan dies are more complicated and costly. Ini perbedaan dari free bending dan easy bending. Jadi kita perlu memperhatikan stretching yang akan terjadi ya. Jadi meski dari peregangan yang akan terjadi, kira-kira berapa atau kompres yang bisa terjadi itu berapa untuk kita mengestimasi final partnya. Sehingga nanti ada specified dimension. Jadi biasanya kalau kita melakukan proses bending ini, cetakan dari bendingnya itu biasanya tidak sesuai dengan desain yang akan dibuat dari bendingnya, karena kita tahu bahwa material atau metal ini bisa memiliki sifat yang namanya spring back. Jadi setiap material akan punya faktor spring back masing-masing ya. Jadi kalau kita gunakan sebuah sudut ya, kita mau bentuk sudutnya itu 45 derajat begitu untuk V bending. Nah, biasanya die-nya itu tidak sebesar 45 derajat, tapi dia lebih kecil dari 45 derajat, bisa 40, bisa 42 begitu. Karena kalau kita tekuk dengan 45 langsung die-nya kita desain 45, dan biasanya nanti hasilnya akan lebih besar begitu. Akan tidak 45, tapi dia akan lebih besar karena adanya fenomena spring back. Nah, spring back ini tidak bisa dihilangi, tapi kita bisa meminimalisir dan kita bisa kita bisa mengantisipasi begitu. Jadi ada ibaratnya di sini kenapa kok spring back terjadi? Jadi when bending pressure is removed, elastic energy remains in bend parts. Jadi ada energi elastis yang masih ada di partnya itu yang menyebabkan dia akan kembali ke bentuk awalnya, begitu. Ini rumus spring back-nya sudah dijelaskan oleh temannya. Spring back akan meningkat dengan modulus elasticity dan yield strength yang meningkat. Jadi semakin tinggi elastisnya, semakin tinggi yield strength-nya, maka kemungkinan untuk spring back itu akan semakin tinggi. Nah, seperti ini. Kita inginnya membentuk besarnya adalah RB, tapi yang keluar adalah R. Nah, jadi kita mendesainnya dengan punch dan punch serta sudut dari die-nya itu ya, sudut die dan punch-nya ini RB atau A aksen B juga. Kemudian setelah kita lepaskan tekanan dari punch-nya, maka material yang di bending ini akan cenderung untuk berubah atau semakin besar karena efek dari spring back itu tadi, untuk jadi membentuk radius R dan angle A aksen begitu. Nah, bagaimana cara mengatasi spring back? Yaitu kita bisa overbending, kita bisa gunakan punch angle and radius are slightly smaller than the specified angle on the final part. Jadi kita kecilkan sudutnya dan kita kecilkan radiusnya nanti dari final part yang sudah didesain, yaitu yang kita inginkan. Sehingga nanti sheet metal spring back-nya itu akan membantu untuk jadi kan awalnya punch sama die-nya itu dibuat lebih kecil karena akibat efek spring back nantinya workpiece atau material yang kita ubah itu tadi akan membentuk sudut dan radius yang sesuai dengan yang kita desain. Atau ini ada cara yang kedua adalah bottoming. Jadi bottoming ini kita
squeeze ya. Jadi kita pada saat kita bending itu kita tidak langsung tidak hanya memberikan tekanan sekejap saja, itu tidak seperti itu, tapi kita squeeze. Jadi selain kita berikan tekanan, kita tahan, ya kemudian kita agak squeeze, itu agak ditekan-tekan gitu ya. Jadi kita squeeze kecil-kecil gitu. Jadi tidak hanya sekali tekan, squeeze beberapa kali sehingga nanti ada plastic deformation yang terjadi di daerah bendingnya itu tadi. Nah, ini bending force. Rumusnya seperti ini. Tadi sudah juga dijelaskan oleh temannya. Jangan lupa kalau tetap lebarnya berapa itu juga jadi W ya. Width. Nah, ini ada jenis-jenis bending yang dilakukan. Nah, istilahnya dan produknya seperti apa, itu ada flanging, hemming, tadi sudah dijelaskan temannya juga, seaming, dan curling. Seaming ini menyambung, curling itu dia melekukkan ujungnya gitu, tapi tidak sampai lekuk seperti hemming. Nah, ini bentuk-bentuk contoh part dan juga bentuk bentuk form shape yang bisa dibentuk dengan menggunakan bending. Nah, kemudian yang terakhir itu ada drawing. Bedanya drawing di sini dengan drawing yang di book deformation. Yang di materi yang minggu lalu, drawing di situ kan root ya. Jadi kita mau membentuk kawat begitu, dan juga dia sifatnya adalah book deformation, perubahan yang besar. Tapi kalau di sini drawing di sini adalah kita dari sheet metal. Kita ingin membentuk cup shape, box shape, atau apapun yang nanti dia ada kayak semacam hulu, ada ruangannya begitu. Ya, materialnya adalah kita katakan sebagai blank. Ya, materialnya yang kita gunakan adalah blank. Kemudian untuk membuat shell, can atau kaleng-kaleng makanan siap saji ya, seperti sarden dan sebagainya itu, kemudian automobil body panel, jadi bisa cupnya bodinya mobil itu ya, itu rata-rata menggunakan proses drawing dari sheet metal dan kemudian dicetak menggunakan drawing. Nah, ini ada diameter blank, kemudian ada diameter punch. Sebentar, saya izin ke kamar mandi sebentar.
drawing ini nanti ada blanking dan ada produk. Produk itu bisa kita lihat di yang gambar 2. Ini, sedangkan untuk ini adalah material awalnya, blanking, starting blank. Nah, untuk drawing proses itu kita bisa lihat di sini stage-nya. Ya, pertama punch, make initial contact with word, kemudian ada bending, setelah itu ada straightening. Kalau bending ini kita berikan tekanan, kemudian pada saat straightening ini tekanannya kita seperti hold, begitu tidak kita tambah, jadi sudah sesuai. Kan kalau ini tekanan dari proses A ke B itu agak meningkat begitu ya, jadi diberikan secara progresif overload, kemudian yang ini kita tahan, kemudian dia akan kita dorong. Setelah itu ada compression dan decoupling ini di sini. Kemudian keempat ini ada friction dan compression, dan kemudian final cup shape sesuai dengan wall-nya. Untuk drawing clearance-nya itu ada clearance ya, jadi sama seperti proses blanking dan punching. Kalau di sini dia ada clearance-nya, dan kemudian karena dia tidak untuk proses potong ya, cutting, maka ujung dari punch dan die itu tidak lancip, tapi dia ada radiusnya. Nih. Ya, bedanya kalau tadi ini desain die-nya itu ada dan punch-nya itu ada radiusnya. Tidak seperti cutting, proses cutting. Kalau proses cutting itu lancip karena memang dibutuhkan two sharp edge yang digunakan untuk proses pemotongan. Nah, di sini ada clearance, clearance-nya adalah 1,1 kali T, di mana nanti clearance-nya ini sekitar 10% dari ketebalan stock thickness-nya. Kemudian drawing ratio, ini ada dB per dB, di mana maksimum upper limit-nya perbandingan antara dB dan dB itu adalah 2. Upper limit, itu nilainya 2, jadi tidak boleh lebih dari 2. Kemudian untuk reduction, jadi untuk reduction atau pengurangannya itu tadi, itu dia less than 0,5. Kemudian ada thickness to diameter ratio, ini ada perbandingan antara T dan diameter blanking, itu di mana nanti rasionya lebih disukai jika lebih besar daripada 1%. Karena nanti perbandingan antara rasio T per dP itu semakin turun, nanti akan bertendensi terjadinya cacat wrinkling. Kalau kurang dari 1%, nanti bisa terjadi cacat wrinkling. Kemudian drawing force, ini drawing force-nya. Diameter punch, ini strength dari materialnya, ini ketebalannya. dP per dP per min 0,7. Ini holding force-nya. Posisi seperti ini. Kemudian blank size determination. Jadi kalau kita mau membuat produk, itu kan kita harus tahu blank size-nya ya. Untuk permulaan blanknya itu ukurannya berapa. Untuk kita bisa membentuk sebuah produk itu, produknya bagus dan sesuai dengan desain. Di sini kita gunakan perbandingan volume untuk mencari diameter blank yang sesuai untuk produk. Jadi kita volume kan tidak bisa berkurang atau kan bertambah ya, yang bisa adalah berubah bentuk, sehingga kita bisa gunakan hubungan itu untuk mencari diameter blank yang sesuai. Nanti sheet metal blank volume sama dengan final product volume. Kita bisa mengasumsikan dengan
Ini kemudian this problem solving only for cylindrical cup ya. Nah, ini untuk cylindrical cup berlakunya karena persamaannya bisa kita dengan mudah kita hitung dan kita dapatkan, tapi untuk yang kompleks shape itu agak asimetrik, jadi agak susah untuk mencari diameter blanknya. Tapi tetap bisa dilakukan biasanya dengan menggunakan bantuan software, ya karena kita harus tahu volume dari produk itu berapa. Jadi biasanya kan digambar dulu kira-kira produknya seperti apa bentuknya, nanti kan kelihatan volumenya di situ. Nah, volume itu nanti yang kita turunkan lagi ke blank size-nya. Jadi bisa membuat square or rectangular boxes, tapered cup, cones, cup with spherical rather than flat faces, irregular curve forms. Ini irregular curve form ini untuk mobil ya, bodi mobil. Kemudian ada each of this shape present its own unique technical problems in drawing. Jadi drawing ini akan memiliki ciri khas, akan memiliki masing-masing keunikan dalam prosesnya. Maksudnya tergantung dari bendanya. Karena bendanya akan macam-macam seperti cup atau bodi mobil itu kan macam-macam ya. Bodi mobil juga kita tahu bahwa beraneka ragam bentuknya. Nah itu setiap bodi mobil itu akan memiliki karakteristik dan teknikal cara untuk melakukan drawing ini berbeda dan terbeda dengan yang lainnya. Ini defect tadi sudah dijelaskan oleh temannya. Yang ini ada jenisnya, ada winkling, kemudian ada ini stretching on the wall, kemudian tearing ini ada sobekan, kemudian earring ini. Jadi karena dia tidak rata, jadinya seperti ini. Kemudian ada surface scratch. Baik, itu tadi adalah review ulang yang saya berikan untuk proses sheet metal deformation ini. Apakah teman-teman ada pertanyaan sampai di sini? Dari saya tidak. Oke, dari Anu tidak ada. Oke, karena tadi kelompok 5 tidak memberikan latihan ya, nanti teman-teman coba latihan. Ya, latihan dulu sendiri di Groover ya, di Groover itu untuk ya di nomor 20.2 dan 20.5. Wow, ini sebentar. Ini untuk yang cutting operation. Yang ini sama yang ini. Lalu bendingnya ini
Terus untuk drawingnya, oh sorry, ini bukan blendingnya di bawah. Ini. Ada 4 ya, jadi 22, 5, 9, sama 21. Baik, Bu. 20.5. Ini silakan dikerjakan, kemudian nanti kita bahas minggu depan, dan ini sebelum dibahas teman-teman harus mengumpulkan di maksimal hari Minggu. Baik, Bu. Yep. Ada pertanyaan? Sudah cukup ataukah masih ada yang perlu ditanyakan teman-teman? Sejauh ini dari saya cukup. Oke. Dari saya juga cukup. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Baik, terima kasih kelompok 5 atas presentasinya, membantu saya untuk menjelaskan dan saya bisa cross check lagi dan mau menambahkan beberapa hal berkaitan dengan sheet metal forming ya. Jadi minggu depan kita ketemu lagi dengan membahas ini beberapa contoh dan mungkin ada beberapa yang belum dibahas, kita akan bahas bersama. Jadi disiapkan teman-teman ya, disiapkan semua file-file tugasnya. Jadi nanti akan seperti biasa, nanti teman-teman share jawaban, kita bahas bersama. Nanti kalau ada yang berbeda jawabannya, kita akan bahas. Dan kalau ada yang kurang tepat, nanti akan saya berikan insight dari saya begitu. Oke? Jadi disiapkan semua ya. Baik, Bu. Untuk pertemuan minggu depan. Baik, Bu. Oke. Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka silakan dilanjutkan belajar mandirinya dengan mengerjakan 4 soal ini dan kemudian nanti dikumpulkan. Boleh maksimal hari Minggu ya. Makanya maksimal hari Minggu, kalau pengen cepat ya segera dikerjakan. Kalau masih ingin baca-baca lagi ya silakan dibaca-baca dulu, nanti kemudian ya baru dikerjakan. Baik, sekian kuliah dari saya siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita tetap sehat dan teman-teman tetap semangat dalam berkuliah dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, terima kasih teman-teman.